Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanitya Rahmadiatri, NPM 1915210016 dari Universitas Pembangunan Pancambudi Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tabungan dan Investasi Terhadap Suku Bunga Melalui Inflasi Sebagai Variabel Intervening. Latar belakang masalah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Identifikasi masalah. 1. Meningkatnya inflasi akan menyebabkan harga produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibanding dengan harga barang sehingga nilai ekspor akan lebih kecil daripada nilai impor. 2. Tabungan sangat berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. 3. Investasi akan menyebabkan meningkatnya inflasi. Rumusan masalah. Apakah tabungan berpengaruh signifikan terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening? Kedua, apakah investasi berpengaruh signifikan terhadap suku bunga melalui investasi sebagai variabel intervening? Tujuan penelitian yaitu 1. Menganalisis pengaruh tabungan terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, menganalisis pengaruh investasi terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Hipotesis yang pertama yaitu tabungan berpengaruh signifikan terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, investasi berpengaruh signifikan terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Kerangka konseptual. X1 ada tabungan, X2 ada investasi, Y1 ada inflasi, dan Y2 ada suku bunga. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur. Persamaan pertama yaitu Y1 fungsi dari PY1 X1 ditambah PY1 X2 ditambah konstanta 1. Persamaan kedua yaitu Y2 fungsi dari PY2 X1 ditambah PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah konstanta 2. Persamaan aplikasi. Persamaan pertama yaitu ada Y2 fungsi dari PY2 X1 ditambah PY2 Y2 ditambah E. Persamaan 2 Y2 fungsi dari PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah E. Persamaan 3 Y1 fungsi dari PY1 X1 ditambah E. Persamaan 4 Y1 fungsi dari PY1 X2 ditambah E. Analisis jalur path analysis didukung oleh uji mediasi. Uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara dengan syarat P1 lebih kecil dari P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung, maka HA diterima. P1 lebih besar dari P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, maka HA ditolak. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu 1. Uji normalitas data, 2. Uji multikolineritas, dan yang ketiga ada uji autokorelasi. Ini datanya dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Uji normalitas data, grafik histogram menunjukkan kecenderungan seimbang di tengah dan grafik PP plot menunjukkan titik-titik sebaran data berada di sekitar garis diagonal, maka data dinyatakan berdistribusi secara normal. Ini ada uji multikolineritas. Ini hasil dari ujinya. Hal ini menunjukkan oleh nilai toleransi yang besarnya jauh melebihi angka 0,1 dan PIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 5.
Gambar ini gambar scatter plot. Hasil analisis PET analyze, yang ini hasil dari persamaan 1, ini hasil dari persamaan 2, ini hasil dari persamaan 3, ini hasil dari persamaan 4, yang dikuningin itu hasilnya. Interpretasi hasil PET analyze, pengaruh tabungan terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Di sini ada tabungan sebagai X1, inflasi Y1, dan suku bunga Y2. Besarnya pengaruh langsung tabungan terhadap SB atau P1 sama dengan min 0,320 itu dari yang ini, P1-nya. Besar pengaruh tidak langsung tabungan terhadap SB melalui inflasi yaitu P2 kali P3 yaitu min 0,287 dikali min 0,502 hasilnya 0,1440. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi tabungan terhadap SB melalui inflasi atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung itu min 0,287 ditambah 0,1440 sama dengan min 0,143. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan min 0,320 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 kali P3 sama dengan 0,1440, maka HA diterima. Artinya tabungan berpengaruh signifikan terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa inflasi menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara tabungan terhadap SB. Maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Yang kedua, ada pengaruh investasi terhadap suku bunga melalui inflasi sebagai variabel intervening. Di sini ada X2 investasi, Y1 inflasi, dan Y2 suku bunga. Besarnya pengaruh langsung investasi terhadap suku bunga P1 sama dengan min 0,202. Besar pengaruh tidak langsung investasi terhadap suku bunga melalui inflasi yaitu P2 kali P3. P2-nya itu min 0,006 dikali P3 min 0,412 sama dengan 0,0024. Besar pengaruh total sebagai pengaruh mediasi investasi terhadap suku bunga melalui tabungan atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan min 0,202 ditambah 0,0024 sama dengan min 0,1996. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan min 0,202 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 kali P3 sama dengan 0,0024, maka HA diterima. Artinya inflasi berpengaruh signifikan terhadap SB melalui inflasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa inflasi menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara investasi terhadap SB, maka inflasi berfungsi sebagai variabel intervening. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.